Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى هذه النية ابتغاء مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم سورة النساء di ayat 29 ya 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه
nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan kembali guna terus istiqomah terlebih selepas salat subuh dengan berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita tentunya yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para sepuh, para tokoh yang sama hadir yang saya hormati, dan insyaallah semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tidak terasa subuh ini kita sudah berada di hampir 3 pekan ya di bulan Syawal ini. Alhamdulillah baru kali ini ngajinya pakai kopi ini. Ini ada apa ini? Suruh semangat kali ya. Pakai kopi ini. Padahal ini sambil ngopi aja sekalian. Ini kopinya panas lagi nah. Kajian kita masih di surat An-Nisa nih ya, di ayat yang ke-29. Ayat ini akan menjelaskan tentang bahwa Islam itu melindungi hak dan juga melindungi hak pribadi gitu. Jadi kalau dilihatin dari segi hukum-hukum, kan kalau orang itu kadang-kadang mandang Islam itu hukumnya itu sadis gitu kan, sehingga yang dilihat itu kitab Quran itu menyuruh perang. Kitab Quran itu kalau ada yang maling potong, kalau ada yang membunuh penggal gitu kan. Jadi seolah-olah gambarnya itu disadiskan. Padahal kalau dilihatin dari segi ayat-ayat Quran, hukum menggal itu berapa ayat sih? Gitu. Hukum potong itu berapa ayat sih? Hanya beberapa ayat saja sebetulnya. Selebihnya ayat-ayat perlindungan, ayat-ayat kasih sayang.
Makanya di dalam bahasa Quran itu kan semua kitab itu disebutkan ma'aniyal kutub, jamak dari kitab. Seluruhnya kitab itu intisarinya kan majmu'atun bil Quran. Itu dikumpulkan semua di Quran. Hukum yang terjadi bahari zaman dulu, kitab dulu, itu semua intisarinya dikumpul di Quran. Lalu wa ma'aniyal Quran majmu'atun bil Fatihah. Intisari dari suratul Quran ini pun juga 114 surat, intisarinya ada di Al-Fatihah. Karena semua yang dibahas itu rinciannya. Intisarinya di Fatihah itu sudah semuaan lengkap. Wa ma'aniyal Fatihah majmu'atun bil basmalah. Kemudian intisari dari Fatihah pun juga dikumpulkan dalam bahasa bismillah. Kenapa? Karena di dalam bismillah itu intisarinya di dua kata, Rahman Rahimnya Allah. Rahman Rahim diambil dari kosakata yang sama, rohama kan. Jadi artinya hukum yang diturunkan oleh Allah itu kan rohama, itu kan cinta. Jadi secara keseluruhan kalau dilihatin bahasa itu, semua ayat-ayat Quran itu adalah bentuk cintanya Allah. Jadi siapa bilang Quran ini dipandangnya sadis, Quran ini dipandangnya misal ekstrim. Kalau ekstrim sih enak gitu. Quran ini dipandangnya sebagai ayat-ayat yang menurunkan hukum perang itu. Tidak, sebetulnya Quran ini menggambarkan cinta. Lo awalan Quran ini disebutkan pakai Bismillahirrahmanirrahim kok. Makanya kalau ada orang yang sudah baca Quran bolak-balik tapi sadis hidupnya, ini berarti belum bisa meresap dalam kalbunya Quran. Masih hanya di lisan berarti kan. Baca Quran masih juga bengis itu. Ini belum bisa menerapkan cinta berarti. Padahal Quran itu menerapkan cinta sebetulnya. Saking cintanya Allah sampai-sampai hak pribadi pun dilindungi oleh ayat gitu. Coba tengok nih bahasa dalam ayat Quran ini. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu, jangan makan kalian, amwalakum, harta kalian, bainakum, antara kalian, sesama kalian, bil batil, dengan batil. Illa ay lakin, tetapi antakuna tijaratan, terjadinya itu harta itu tijaratan, secara perniagaan. Antaradim minkum, suka sama suka, minkum, antara kalian. Wala taqtulu anfusakum, dan jangan kalian membunuh diri kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana bikum, keadaannya dengan kalian itu, rahima, maha penyantun, maha penyayang. Wa may yaf'al, siapa orang yang berbuat dalika demikian, udwanan, karena melanggar batas, melanggar hak, wa zulman, dan juga aniaya, fa saufa nuslihi, maka kelak kami masukkan dia naro, ke dalam api. Wa kana dzalika, dan yang demikian itu, 'ala Allahi, atas Allah, yasira, itu mudah. In tajtanibu, jika kalian menjauhi, kabairoma, besar-besarnya dosa, tunhauna, yang dilarang, anhu, dari itu dosa, nukaffir ankum, maka kami akan menghapus angkum, atas kalian, sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian. Wa nudkhilkum, dan kami masukkan kalian, mudkhala, ke tempat masuk, karima, yang mulia. Segitu dulu.
Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Yang tidak iman tidak hai. Jadi hanya yang beriman saja yang hai. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian itu memakan harta kalian, harta sesama kalian bil batil, dengan batil. Ini hukum terjadi setelah penjelasan hukum larangan sebagian al-furuj gitu. Al-furuj itu kemarin kan kita bahasnya tentang hukum perkawinan toh. Hukum-hukum yang terjadi berhubungan badan toh gitu, kemarin tuh. Enaknya Pak. Segernya. Baru kali ini ngaji pengajian kopi sih. Bener, di masjid manapun nggak ada yang ngasih kopi. Paling biasanya kalau air putih banyak kan. Ini kopi nih. Bentar lagi roti keluar. Kapan ngajinya dia? Sudah ngopi. Saya itu sebetulnya enggak ngopi. Tapi kalau dikasih kopi saya minum. Enggak kepikiran. Jadi antara larangan sebagian hubungan dengan membolehkan dengan sebagian kan gitu. Lalu sekarang akan menjelaskan tentang larangan dari sebagian harta dan juga diri. Yang pertama kata Allah, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta sesama kalian itu bil batil, dengan batil. Maksud daripada bil batil ini pertama bisa dicontohkan seperti gini. Kan ini bahasanya la ta'kulu. Ta'kul itu kan makan. Kalau ta'kul, nah itu berarti kul itu kan katakan. Tapi yang dimaksudkan itu sebetulnya mutlaqul akhdi. Artinya mengambil. Tapi kenapa bahasanya itu kok ta'kulu gitu, makan gitu bahasanya itu, memakai bahasa makan gitu. Padahal yang dimaksudkan itu tidak boleh ngambil maksudnya itu. Karena mu'azzamul maksud minal amwal, besarnya maksud dari harta itu kan rata-rata untuk apa? Makan kan. Orang maling itu untuk apa? Itu kan, orang korup, orang suap menyuap, itu kan ujung-ujungnya untuk apa? Kan pengen makan nyaman toh. Kalau orang tuh, oh saya pengen bikin rumah. Rumahmu memang mau bikin berapa? 1, 2 paling. Selebihnya dimakan lagi kan? Oh saya ini maling untuk beli kendaraan. Kendaraanmu pengen berapa? Kalau orang ratusan kendaraan yang dipakai cuma satu, nggak ada yang sekali pengen pakai 7 gitu, oh gini semua. Kenapa pian 2? Anu sekarang. Nggak bisa. Jadi yang dimaksudkan besarnya dari harta itu ya makan sebetulnya. Makanya yang dimaksudkan la ta'kulu amwalakum itu jangan kalian mengambil, bahasanya itu. Yang ditujukan itu sebetulnya mengambil harta orang secara batil. Cuman bahasa yang dimaksudkan besarnya tujuan oleh Allah tuh, langsungkan oleh Allah tuh, jangan mengambilnya, makannya aja dah gitu. Itu hebatnya bahasa Quran tuh begitu. Jadi yang ditujunya itu oh yang besarnya. Seperti najis itu kan yang dituju itu binatang yang paling gedenya najis.
Sehingga yang diharamkan itu dagingnya itu disebutkan babi itu kan. Itu hurimat alaikum maitata wa lahmal khinzir. Diharamkan oleh Allah kepada kalian itu ada di antaranya walahmal khinzir, daging babi. Lah kalau daging anjing ada enggak? Kan enggak disebut di situ. Kenapa? Karena itu paling besar-besarnya najis. Kalau itu sudah diharamkan paling gede, berarti ngerucut ke bawahnya pun ngikut gitu. Begitu juga ini. Karena yang dimaksudkan dari pengambilan harta orang itu kan tujuannya pengen makan dia tuh. Makanya tidak diperkenankan bil batil. Ngambil orang tuh boleh, tapi ketika caranya yang salah tidak boleh, kata Allah. Dengan cara haram menunjukkan ketika pengharaman di dalam hukum syar'i. Kemarin sudah kita bahas di antara yang termasuk dari cara-cara yang batil itu kan seperti riba. Dari mulai ngasihnya, bawanya, nyatatnya, nyakseninya, sama kebagian itu semua. Bagian semuaan tuh. Sekarang ada solusi, tapi entah benar apa enggak ya. Sekarang diresmikan tuh ya, pinjam online tanpa bunga, tanpa agunan yang dikeluarkan oleh pemerintah dari mulai 500.000 sampai 500 juta. Itu untuk membantu masyarakat supaya tidak terlilit ojol. Benar nggak itu? Hah? Bohong apa ya? Bohong nggak? Enggak, kalau benar mau minjem nih. Itu bentuk upaya. Tapi ini ngeluarin kan Bank Syariah, ini ngeluarin. Yang ngeluarin. Jadi makanya tanpa bunga, tanpa agunan. Bahkan cukup bawa KTP saja katanya. Upaya supaya mereka tidak terlilit riba melulu gitu. Walaupun pada dasarnya nanti prakteknya ya mirip-mirip, karena bayarannya juga sama gitu. Tapi kan setidaknya tidak ada akad. Karena mengambilan daripada hal itu kan cara yang batil itu. Atau dengan gasab gitu, secara paksa ngambil kehendak orang itu, secara maling atau secara suap menyuap. Itu jalan-jalan masalah seperti itu kan itu batil itu. Enggak bisa dibenarkan dalam hukum syar'i karena di dalamnya mengandung kerugian bagi orang lain. Walaupun misalkan ada orang yang ketika itu ngambilnya cara batil lalu dipakainya untuk hukum syar'i misalkan, ya tetap saja enggak bisa gitu. Macam orang maling ayam lalu kalau mau disembelih pakai bismillah. Hasil maling nih mau disembelih bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Gaya. Tetap saja. Bahkan ketika menyebutkan kalimat Allahnya pun juga itu cara-cara yang begitu menghina Allah bahkan gitu. Karena mensucikan nama Allah itu dari segala hal yang tidak layak untuk Allah, kan itu tanzihul bil asma itu disebutnya. Membersihkan nama-nama Allah dari sesuatu yang tidak layak. Di antara yang tidak layak itu menyebut kalimat Allah di tempat yang salah. Mau maling supaya selamat bismillahirrahmanirrahim. Doa dulu Allahumma inna salamatan fiddin. Ya Allah, mau maling nih. Itu cara-cara yang salah macam begitu. Atau dengan cara-cara yang batil itu menginfakkan harta pada sesuatu jalan yang maksiat. Itu
Itu cara yang batil juga tuh. Tujuannya adalah infak, keluar untuk bahasa amal, tapi tujuannya salah. Kita kasih duit ke panitia, padahal kita tahu ini panitia itu nanti bakal ada perlombaan mabok. Nah ini salah macam begini. Atau kita kasih duit ke panitia, padahal kita tahu bahwa panitia ini akan menggelar satu pergelaran yang membuka aurat di dalamnya. Ngundang artis ibu kota misalkan, lalu jogetnya joget erotis, padahal duit yang diberikan kepada dia duit kita. Nah itu bahasa-bahasa yang begitu tuh tanpa didasari oleh kita bahwa itu tuh tidak boleh. Macam begitu itu nggak boleh gitu. Oh ini kan senang-senangan aja Ustaz, ini kan setahun sekali misalkan. Ya sama aja Bang. Itu. Jadi hal-hal yang sifatnya batil itu luas lah. Perluasannya bisa dilihat dari segi apa yang tidak elok gitu. Apalagi kalau sudah dari bahasa-bahasa bil batil itu dari bahasa riswah. Riswah itu suap menyuap. Itu melebar kemana-mana tuh. Hasil suapan, hasil korup misalkan. Lalu dibawa oleh kita pakai ibadah. Hasil maling, hasil korup pakai umroh. Pakai daftar haji pulang. Hajinya haji puroda lagi. Tahun depan berangkat. Aduh, hebat. Dapat dari mana Pak? Oh ini bisnis cair. Padahal hasil suap. Sah hajinya macam begitu? Sah kalau menurut hukum konsep fikih. Tapi urusan diterimanya itu haji jauh. Nah, kenapa? Karena ibadah itu hasilnya harus tadi yang halal. Sesuatu yang dipakainya dari sesuatu yang dibolehkan. Makanya syaratnya qabul itu banyak. Di samping pertama ketika ibadahnya harus hadirkan hati. Yang kedua tempatnya, pakaiannya, badannya harus bersih dari najis. Yang ketiganya apa yang dikatakannya harus bisa dipahami. Lalu yang kelimanya, apa yang dimakannya, apa yang dipakainya, semua hasilnya dari yang halal. Itu qabulnya sebuah ibadah. Jadi kalau seandainya apa yang dipakai itu bersih, apa yang dipakai itu bagus, tapi kalau hasilnya dari yang haram, tidak diterima itu. Karena perbuatannya menghalangi akan qabulnya itu ibadah. Jadi jangan harap kalau seandainya kita berdoa di rumah, berdoanya sampai nangis-nangis tengah malam, sholat tahajud 70 rakaat misalkan. Tapi yang dipakai kita ini rumahnya ternyata beli 10 kali 20, pas dibangun 10 kali 22. Belinya 10-20, begitu dibangun 10-22. Berarti 2 meternya siapa? Punya siapa 2 meter? Punten-punten itu rumah kalau dipakai ibadah macam seperti itu, hasil daripada tanah orang, itu enggak qabul tuh ibadah tuh. Enggak qabul. Kenapa? Maling sebenarnya 2 meter. Balikan dulu tuh. Tempat yang dipakai untuk kita ibadah hasil nyuri. Kok ini tegang semua nih ngaji? Hah? Apa merasa kan? Punten apa yang tersinggung?
Kenapa saya pernah bicara begini? Karena ada orang yang dulu minta hukum ke saya tentang masalah ini, Pak. Pak, saya ini mau nanyain hukum, Pak Ustadz. Hukum apa? Apa hukumnya kalau tanah kita diambil orang? Pokoknya saya nggak boleh. Ya itu kan kalau luas ya Pak Ustadz. Lo kalau 2 meter 3 meter boleh nggak Pak Ustadz? Oh nggak boleh juga. Jangankan 2 meter 3 meter, 1 jengkal aja nggak boleh. Apalagi 2 meter 3 meter. Emang Bapak kenapa Pak? Enggak Pak, tetangga saya ini nah. Oh, jadi ngomong akhirnya. Tetangga saya ini Pak. Coba tengok rumahnya Pak. Yang lain kan sama tuh, lurus kan dapurnya sama kan? Iya. Terus yang ini mundur kan 5 meter. Ah itu yang 5 meter itu tanah saya Pak Ustadz. Oh gitu toh. Terus sampean sudah kasih tahu? Sudah Pak. Ngomongnya itu tanah saya. Oh ya sudah. kalau bersih tegang macam seperti itu. Tapi jelas dalam sertifikat itu disebutkan bahwa tanahnya sama ukurannya, panjangnya 20. Lagi yang dia 25. Ngopi dulu. Berarti itu kan yang 5 meter punya orang. Itu bil batil itu. Dia sholat, dia ngaji di dalamnya, nggak diterima itu. Kenapa? Maling dia. Dan punten, kalau ada kitabnya seperti itu, ayo. Gimana caranya Pak Ustadz supaya islah? Tanah saya juga sama Pak Ustadz. Rumahnya nih bengkok nih. Ada kelebihan ini rumah saya. Nah, kalau itu ngomong ke yang punya tanah. Gimana solusinya? Masa iya mau didobrak? Tanggung sudah kalau didobrakan, otomatis kan mau dibayar apa enggak kan gitu. Ini tanahku 10-20, tapi saya ini bangun 3 meter ke belakang. Ampunlah saya ini insaf sudah. Saya ngaku ini tanah sampean. Kalau sampean itu nyuruh saya bongkar, saya ini harus dibongkar berapa nih? Dan ini bahayanya struktur bangunan semua hancur nanti. Jadi kayak apa solusinya? Ya sudah, kada dia bayar aja dah. Nah, kalau mau bayar aja dah. Syukur-syukur enggak apa-apa dah, saya ikhlas. Wah, syukur-syukur berarti gitu. Aman kalau begitu kan? Gitu. Tapi kalau menyuruh bayar aja. Karena urusannya jangankan semeter 2 meter, 1 jengkal saja yang namanya tanah orang, itu nanti di yaumil kiamah dikalungkan ke dia. Apa enggak bahaya tuh? Jangan dilihat dari semeter 2 meternya atau 1 jengkal 2 jengkalnya. Ini kalau 1 jengkal dikalikan dengan 7 lapis tanah ke bawah, itu bisa bikin APT Pranoto. Bisa luasnya minta ampun itu. Nanti dikalungkan, nah kata Allah nih, sampean kan butuh ini kan nih gitu. Naudzubillahi min dzalik. Nah, kita ibadah di dalamnya, oh nangis-nangis, sholat tahajud luar biasa. Tapi PDAM-nya maling. Sama juga. Dikorek-korek airnya tuh supaya lambat gitu kan. Padahal yang pakai 70 orang di dalamnya. Bayarnya cuma 200. Ah, berarti kan maling tuh. Ini kan punya negara Pak Ustaz. Iya, sampean maling ke negara berarti. Merugikan negara itu. Jangan dikorek-korek. Kalau memang kekencangan ya lapor aja Pak. Kekencangan tuh saya tuh. Masa yang pakai 2 orang bayaran 1 juta, kan gak etis itu. Kan etisnya ya paling 100, itu kan biasa tuh. Jadi jangan korek-korek lah. Apalagi kalau dulu itu sering ngorek-korek PLN ya. Hah? Ada yang pernah kali ya di sini? Hah? Oh PLN dulu tuh bisa dikorek-korek kan muternya itu tuh. Itu ada alat tuh mereka. Banyak yang nggak jalan itu aja tuh. Oh, tapi bayarannya kecil. Tapi yang makainya ribuan watt. Tentu. Itu kalau curang macam begitu, itu bil batil itu. Jadi yang jangan dimaksudkan makannya melulu gitu. Karena yang dimaksud itu kan pengambilan gitu. Kalau cuman makan aja berarti ngambilnya kan nggak boleh tuh makan Pak Ustaz. Berarti ngambilnya boleh gitu. Nah itu yang dimaksudkan itu. Makanya bahasanya itu adalah makan, tapi yang dimaksudkan itu adalah pengambilan. Tapi kalau pengambilan itu bukan hanya yang dimakan saja.
Yang tidak dimakan pun kalau ngambilnya caranya salah, ya berarti salah, batil itu. Dah. Makanya Allah kasih solusi, illa antakuna tijaratan, terkecuali keadaan pengambilan hartanya itu tijarah, secara perniagaan. Itu pun antara minkum, suka sama suka. Boleh mengambil harta orang kalau memakai jalannya tijarah, dagang. Dagangnya antara minkum, sama suka sama suka, yang beli nyaman, yang dibeli juga suka. Jadi kalau jual beli itu harus suka sama suka. Jangan yang beli suka, yang ngejual ngenes gitu. Kenapa? Ini terlalu sadis nawarnya. Jadi harus sampai suka sama suka. Sebab kalau seandainya tidak suka sampai suka, misalkan ngambilnya dengan dipaksa, itu kan jadi haram. Atau dengan penipuan-penipuan, itu hasilnya nggak halal. Haram dengan masalah seperti itu. Lalu kenapa nih bahasanya itu antakuna tijarah? Tidak yang lain gitu, bisnis kah? Atau pengambilannya secara ekonomi dari berbasis jasa kah gitu? Tapi bahasanya tijarah. Karena li'anna ghalibat tasarruf fil amwali biha lidawil muru'ah. Karena kebiasaan untuk mengolah dalam bidang harta itu rata-rata dengan tijarah. Lidawil muru'ah, untuk orang-orang yang punya akhlak mulia. Rata-rata jualan. Karena hasil jualan itu kan lebih daripada yang lain. Kalau orang jualan itu ekonominya lebih-lebih. Makanya Nabi itu menganjurkan itu jualan. Kalau orang kerja di orang, itu biasanya menghasilkan gede itu sekian tahun gitu. Tapi kalau jualan, tanya aja dah ke Pak Sumar dah. Beliau yang ulung tuh ya. Itu kalau sudah berhasil. Kalau belum berhasilnya ya merangkak juga itu. Kalau belum berhasilnya itu kadang-kadang tumbang ini enggak maju lagi, ya sudah. Kalau memang bukan paknya itu. Kalau bukan paknya ya enggak bisa jalan juga. Tapi kalau sudah paknya di situ, bisa lebih daripada PNS, Bang. Kalau PNS bikin rumah gede, kan curiga tuh orang tuh. Curiga PNS bikin rumah gedong, mobilnya mewah, curiga orang. Padahal si Din punya bisnis lain kan, tapi orang tuh pandangnya ke situ. Tapi kalau pengusaha, nggak ada yang curiga, lo pengusaha sukses. Padahal sama-sama itu. Antara minkum. Jadi kalau misalkan kita jual beli ya sama-sama itu harus senang. Jangan sampai yang beli nggak senang, yang jual senang, atau sebaliknya yang jual nggak senang, yang beli senang. Nggak boleh. Dua-duanya harus saling senang. Karena itu syarat daripada jual beli. Kalau ada keterpaksaan satu sama lain, berarti itu ada yang salah. Gitu, tidak boleh. Yang kedua, wala taqtulu anfusakum. Jangan membunuh diri kalian. Ini perihal diri berarti kan. Kalau tadi perihal harta, sekarang perihal diri. Larangan yang kedua, tidak boleh bunuh diri. Karena orang yang bunuh diri itu melakukan perbuatan yang mencelakai dia, imma di dunia ataupun nanti di akhirat. Beda halnya kalau bunuh dirinya zaman 2 hari.
Kalau syariatnya zaman dulu memang ada yang memperbolehkan hukum bunuh diri. Tapi kalau untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak diperkenankan. Macam dulu Bani Israel ketika dia menyembah patung sapi, itu kan mereka tobat tuh. Tobat ke Allah, minta ke Nabi Musa supaya Allah terima tobatnya. Musa munajat ke Allah. Lalu hasil permunajatan itu Allah turunkan wahyu ke Nabi Musa. Kata Allah, "Hei Nabi Musa, kalau umatmu pengen diterima tobatnya, maka tobatnya harus bunuh diri." Tobatnya bunuh diri. Maka ketika Nabi Musa menyampaikan hal itu, semua sepakat untuk bunuh diri massal. Hampir 70.000 orang satu waktu bunuh diri massal pada zaman Nabi Musa. Makanya tidak mengherankan kalau Bani Israel atau sekarang itu Nasoro, itu kalau bunuh diri itu mereka punya etikot, keyakinan bahwa mereka itu mati dalam keadaan kehormat. Karena itu dulu. Tapi kalau sudah syariat Nabi Muhammad itu turun, wala taqtulu anfusakum, berarti haram kalau kita ini bunuh diri. Tidak diperkenankan. Ini yang dimaksudkan bunuh diri itu apakah langsung bunuh diri sebagaimana kita tahu? Sebetulnya cara-caranya yang dimaksudkan itu. Karena begini, misalkan ada orang yang membunuh dirinya di dunia, itu tidak diperkenankan. Seperti dalam hukum Islam, tidak boleh kita menuding zina pada perempuan yang terhormat. Ini perempuan rajin ibadah, auratnya selalu dijaga, lalu dituding zina tanpa ada bukti, tanpa ada saksi, yang pada akhirnya dia harus diranjam kan? Karena nuding zina. Nah, karena dia ini harus diranjam kan akhirnya bisa mati itu. Nah, itu yang dimaksudkan tuh. Jadi jangan membunuh diri kalian sendiri tuh, jangan kau nuding seperti itu. Karena itu urusannya nanti kamu akan diranjam. Satu tuh. Atau misalkan kita bunuh orang. Itu kalau secara hukum Islam ketika dia itu tertangkap, maka hukumannya kan sama tuh, kisos tuh. Makanya ketika dia itu membunuh orang berarti sama dia itu membunuh dirinya sendiri. Makanya inilah yang dimaksud wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri dengan maksud bunuh orang misalkan. Orang sudah terbunuh, oke selesai. Tapi besok lusa. Ini yang dimaksudkan tuh. Berarti kalau disebutkan begitu, berarti kau jangan bunuh orang. Karena kalau seandainya itu orang sudah terbunuh, nanti besok lusa kamu. Ini kan bunuh diri akhirnya kan. Ngopi ya. Kan disuruh ngopi kan. Masa yang ngasih nggak diminum. Gitu. Atau misalkan betul-betul secara bunuh diri, sebagaimana kita ketahui stres, depresi, lalu gantung diri misalkan. Nah itu juga nggak boleh. Atau karena kebingungan hidup, lalu mengakhiri hidup dengan meneguk racun misalkan, baygon 7 dim. Nah itu nggak boleh. Bahkan punten dalam hadis itu disebutkan man taradda min hafin jabalin faqatala nafsahu fa huwa fi nari jahannam yataradda fiha khalidan mukhallidan fiha abada. Siapa orang yang bunuh diri terjun dari gunung, dari atas nih, terjun dari lantai 8, nggak tanggung dari lantai 36 misalkan, atau dari lantai Gus Khalifah itu paling tinggi dunia. Waduh, begitu sudah prek mati langsung. Orang kalau bunuh diri macam seperti ini kata Nabi,
nanti di yaumil kiamah dia tuh di dalam neraka jahanam tuh begitu aja nanti tuh. Naik ke atas, loncat lagi, mati. Hidup lagi, naik lagi ke atas, loncat lagi. Begitu aja terus. Orang bunuh diri itu nanti begitu tuh semua. Lalu yang kedua, wa man tahassa bisamman wa qatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassu fi nari jahannam khalidan fiha abada. Siapa orang yang minum nengak racun, lalu nanti di yaumil kiamah setelah dia mati dengan nengak racun itu racun tuh di tangannya dia. Lalu nanti di dalam neraka jahanam tuh dia minum lagi tuh, minum racun mati, hidup lagi, minum racun mati, hidup lagi, terus begitu. Karena matinya minum racun dia. Lalu yang ketiga kata Nabi, wa man qatala nafsahu bihadidin. Ada dalam bahasa hadis lain bihadidatin. Siapa orang yang mati bunuh diri dengan besi, dengan pisau, dengan tumbak, dengan besi, dengan pedang barangkali, atau dengan tumbak, fahuwa yata'ajjab biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan fiha abada. Nanti di yaumil kiamah itu besi itu dipegangnya sama dia, ditusukinnya sebagaimana dunianya mati dulu. Kalau dunianya itu nusuk terus aja, di akhirat nusuk-nusuk tuh. Begitulah nanti tuh orang yang nasibnya bunuh diri itu macam begitu. Kalau loncat dari mahakam berarti begitu juga. Naik ke jembatan, loncat lagi itu kan. Naik ke jembatan, loncat lagi. Begitu aja terus. Orang yang bunuh diri itu. Makanya orang yang bunuh diri itu bukan menyelesaikan masalah. Itu awal masalah yang paling rumit itu. Emangnya nyaman gitu? Itu nyaman gitu. Mungkin lepas dari urusan dunia, tapi dia masuk ke dalam urusan akhirat kan lebih parah itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah itulah yang dimaksudkan wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri gitu. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu dengan kalian tuh rahim, maha penyayang sebetulnya. Sayang Allah tuh. Jangankan macam kita, Pak. Dalam kacamata sejarah ada dulu orang yang bela Nabi, ikut perang dengan Nabi. Kurang apanya coba? Bahkan terkenal dia itu orang pemberani, hebat luar biasa. Namanya Kuzman. Kuzman ini orang kalau udah perang Nabi, dia tuh kadang-kadang kayak orang kerasukan dia tuh. Bunuh sana, bunuh sini. Luar biasa. Suatu ketika dia ikut perang Uhud. Cuman ada yang aneh. Kalau setiap habis perang, itu sahabat itu selalu mengagung-agungkan dia ketika dalam keadaan perang. Ketika Nabi dengar, itu Nabi itu selalu berkata, dia termasuk golongan neraka. Dia termasuk golongan neraka. Setiap kali orang itu dia omongin, orang-orang sahabat tuh heran, kenapa kok orang kan begitu hebatnya bela Nabi, perang ikut Nabi, kenapa disebutkan golongan neraka gitu. Suatu ketika habis perang Uhud, ada yang menyebutkan perang Uhud itu Kizman itu. Kizman ini ternyata kena luka. Beres peperangan, Kizman dibawa ke perkampungan, kena luka yang begitu parah. Nah sahabat ini ngomongin, dengar omongan Nabi bahwa dia itu adalah termasuk golongan neraka, ngikutin tuh si Kizman itu kemana, ke kampung mana, diikutin. Begitu sudah diikutin, ternyata betul si Kizman ini karena lantas dia itu tidak kuat menahan luka yang ada itu, tidak tahan dia, akhirnya diambilnya dari pusur tombak itu ditusukkan ke dadanya, sampai akhirnya dia mati bukan karena luka itu, tapi dia mati lantaran tusukannya sendiri. Begitu disampaikan ke Nabi, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Kata Nabi, ada apa kau? Betul ya Rasulullah, apa yang kau katakan? Nabi itu tidak
tidak menyebutkan dia bakal mati seperti itu. Cuman kata Nabi, dia bakal termasuk penghuni neraka. Begitu tersaksikan masalah dia itu Kizman itu ternyata matinya seperti itu, baru disampaikan ke Nabi. Kata dia, aku betul menyaksikan kau itu adalah Nabi. Apa itu? Kizman ya Rasul. Ternyata dia mati bunuh diri. Nah, kata Nabi, itulah cerita. Padahal sahabat Nabi, pernah jadi sahabat Nabi, ikut perang dengan Nabi, bela-bela agama Nabi, tapi ketika matinya dia bunuh diri, kata Nabi, dia termasuk penghuni neraka. Kizman namanya. Makanya kalau ada nama Kizman, ganti sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu sebagai contoh perbandingan bahwa di zaman Nabi pun sudah ada yang terjadi seperti itu. Oke, cukup sampai situ dulu. Enggak terasa sampai siang aja itu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup ya, sampai situ dulu. Enggak ada pertanyaan, nanti aja pertanyaannya. Siang. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadin amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'limin anta rizqana al-wasi'ah wa anta rizqal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.